Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back English with Miss Han. In this video, we are going to learn about speaking capability. Apa itu capability? Artinya adalah kemampuan, kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, capability itu kamu bisa pakai 3. Untuk membuat capability, kamu bisa memakai 3 kalimat berikut ini. Yang pertama, can, could, sama be able to. Kita fokus ke can terlebih dahulu. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan yang masih bisa kita lakukan sampai sekarang. Jadi, dulu sampai sekarang bisa, atau sekarang ini bisa gitu ya. Ketika kamu ngomong, kamu bisa melakukannya. Can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Pola umumnya, kalimat positif atau ability. Subject can verb 1. Kalimat negatif atau inability. Subject cannot plus verb 1. And then kalimat tanya, asking someone's ability. Can subject 1. Contohnya, yang pertama adalah contoh ability. Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat pohon. Siti can cook fried rice. Siti dapat memasak nasi goreng. Father and I can swim very well. Ayah dan aku dapat berenang dengan baik. They can fly kita. Mereka dapat bermain kita. Bird can fly. Burung dapat terbang. Nah, kalimat-kalimat tersebut ya, kenyataannya sekarang bisa dilakukan. Jadi sekarang Jono bisa naik pohon. Jono bisa memanjat pohon. Siti dapat memasak nasi goreng gitu ya. Kenyataannya ketika ngomong dia dapat melakukannya. And then contoh inability atau ketidakmampuan. Untuk menyatakan ketidakmampuan ditambahkan not, cannot atau disingkat menjadi can. Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak dapat mengendarai sepeda, tidak dapat naik sepeda. Mother can run fast. Ibu tidak dapat berlari kencang. A penguin can fly. Penguin tidak dapat terbang. And the last is asking someone's ability. Untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif, maka can diletakkan di depan kalimat. Jadi, ya, yang tadinya can di tengah ya, tinggal dipindah ke depan. Can he sing a song? Yes, he can. No, he can't. Nah, ini adalah termasuk yes no question. Jadi, kalimat yang hanya memerlukan jawaban yes atau no tanpa penjelasan lagi. Can a gecko crawl? Yes, it can. Can you come to my birthday party? No, I can't. I'm busy. Yang perlu diperhatikan di sini, ability di sini tidak hanya skill, tidak hanya kemampuan skill, tapi juga kemampuan atau sanggupan dalam hal time, waktu ya. Contohnya yang terakhir yang kita perhatikan, can you come to my birthday party? Apakah kamu datang ke ulang tahunku, ke pesta ulang tahunku? No, I can't. I'm busy. And then, kamu juga dapat menggunakan kata could. Tapi could itu digunakan untuk menyatakan kemampuan yang bisa kita lakukan di masa lampau. Dulu bisa, tapi sekarang udah gak bisa lagi. Pola umumnya sama seperti can ya, ditambah atau diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Kalimat positifnya subject could one. Negatif subject could not one. Kalimat tanya could berada di depan ya. Could subject could one. Dan perhatikan contoh-contohnya. Misalnya ulang lagi, could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk lampau ya. Jadi dulu bisa, sekarang nggak bisa. Santi could walk 20 km away. Santi dapat berjalan sejauh 20 km. The policeman could arrest the criminal. Danny could not dance. Rani could not
cook pizza. Nah, itu adalah contoh kalimat positif dan negatifnya. Jadi could itu adalah bentuk lampaunya dari can, ya. Jadi maksudnya lampau di sini, lampau kan kalau simple past tense itu kalimat lampau itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kenapa di sini harus kata kerja bentuk pertama sih, Miss? Tidak kedua. Yang dilampaukan di sini adalah modelnya. Nah, kalau can adalah present, sekarang could adalah past, lampau. Dan keduanya, can sama could itu harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Selanjutnya adalah kalimat tanya, contoh kalimat tanya. Dalam kalimat tanya, could itu lebih sopan daripada can. Jadi penggunaan could ini kalau di kalimat tanya tidak waktu ya, tidak berhubungan dengan time, tapi berhubungan dengan polite, tingkat kesopanan. Ketika kamu ingin minta tolong, kan bisa pakai can you open the door, ya. Nah, tapi tingkat kesopanannya lebih tinggi jika kamu pakai could you please open the door. Can you please open the door itu bisa digunakan ketika kamu minta tolong ke teman kamu yang sepantaran, seumuran. Nah, ketika kamu minta tolong ke orang yang kamu baru kenal, ke orang yang lebih dewasa, ke atasan kamu, ke orang tua, ke guru, nah kamu bisa pakai could you please open the door, ya. And then yang terakhir adalah be able to. Be able to bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan yang bisa kita lakukan di masa lampau, sekarang, dan masa depan. Ya. Bisa untuk 3 masa, 3 waktu. Kalau can tadi hanya digunakan untuk masa sekarang. Kalau could hanya bisa digunakan untuk masa lampau. Nah, kalau be able to bisa digunakan untuk 3 masa atau 3 waktu, lampau, sekarang, dan masa depan. Pola umumnya untuk positif subject be able to verb 1. Negatif subject be not able to verb 1. Tanya be subject able to verb 1. Nah, di sini yang menunjukkan perbedaan masanya adalah be-nya, to be-nya. Perhatikan pembagian to be berikut ya. Masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Kita review sebentar. Nah, ini sudah diajarkan di grade sebelumnya pastinya. Ketika masa sekarang, to be-nya pakai is, am, sama are. Ya, is untuk she, it, am untuk I, are untuk they, sama he, sama you. Kalau lampau pakai was sama were. Was untuk I, she, he, it, were untuk they, be, sama you. Kalau masa depan kita bisa pakai will ya untuk all subject. Ya, jadi be-nya dirubah sesuai masanya. Contohnya, yang ability, kemampuan, yang mampu, atau kalimat positif. Mother is able to cook delicious menu. Kalimat itu menunjukkan bahwa itu present karena be-nya di sini adalah is, to be-nya adalah is. Is adalah to be untuk present atau masa sekarang. Nah, kenyataannya dari kalimat itu, mother is able to cook delicious menu. Jadi sekarang itu ibu dapat memasak menu yang lezat. Kemudian, contoh kalimat yang kedua. They were able to win football match. Kalimat ini menunjukkan lampau. Karena di situ to be-nya adalah were. Were itu maksudnya present, ya, lampau. Mereka dapat memenangkan pertandingan sepak bola dulu, tapi sekarang belum tentu bisa menang. And then I will be able to pick village. Ya, setelah will harus ada be. Will be able to fix, baru verb 1. Setelah itu baru verb 1. Aku akan bisa memperbaiki bocoran itu, ya, ada atap yang bocor misalkan. Di situ kenyataannya sekarang nggak bisa. Kenapa? Ditunjukkan dengan kata will. Will itu adalah artinya akan. Berarti future. Ya, kemampuan di masa depan.
to speak the language. Then inability, ketidakmampuan. Kalau ketidakmampuan atau kalimat negatif tinggal ditambahin not setelah to be-nya. We are not able to continue the journey. Ita was not able to come on time. Reno will not able to play soccer. And then the last is asking someone ability atau kalimat tanya, kalimat interrogatif. Be diletakkan di depan. Is Uncle Ben able to make a delicious cake? Are they able to compete in the international? Oke, then ada contoh paragraf ya. Di sini Miss Hani memberikan contohnya paragraf. Hi guys, my name is Hani. When I was 5 years old, I could not ride bicycle, but I could swim well. Now, I'm 14 years old. I can play tennis. I am also able to cook delicious bread. I wish someday I will be able to have bakery. Nah, di situ ada beberapa warna. Yang pertama warna kuning, warna hijau, dan warna ungu. Nah, warna kuning, could not ride. Could tadi adalah masa lampau ya. Berarti kalimat I could not ride bicycle, saya tidak dapat naik sepeda, saya tidak dapat mengendarai sepeda. Dulu, ketika dia berumur 5 tahun. Berarti sekarang kemungkinan dia bisa. But I could swim. Dulu dia bisa berenang ketika usia 5 tahun. Sekarang bisa nggak bisa nih? Kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Now, I'm 14 years old. Sekarang saya berusia 14 tahun. I can play tennis. Menunjukkan can play masa sekarang. Bisa bermain tenis. I'm also be able to. Nah, to be-nya adalah am. Am itu present tense. Berarti saya juga dapat memasak roti yang lezat. I wish someday I will be able to have bakery. Nah, di situ ada kata will, means itu adalah future. Saya akan dapat mempunyai toko kue. And then fill the blank space. Jadi kalian bikin sesuai contoh tadi. Di situ sudah ada paragraf ya, ada blank space-nya kalian isi. Hi guys, my name is. Bisa sesuai nama kamu. When I was 5 years old, I could not. Kamu tidak bisa apa ketika kamu usia 5 tahun. But I could. Kamu bisa apa? Now I'm 14 years old. I can. Kamu bisa apa di umur 14 tahun? I'm also be able to. Kamu juga bisa apa tuh di usia 14 tahun? And then di situ ada harapan untuk future. Someday I will be able to. Kamu akan bisa apa? Kamu berharap nanti suatu saat nanti ketika sudah dewasa ya, contoh kamu akan bisa apa? Misalkan kamu bisa bermain bola gitu, bisa. Atau I will be able to be an artist gitu juga bisa. Nah, note-nya adalah tulis di buku tulis ya. Jadi untuk yang ini tidak dikirim di link, tapi tulis di buku tulis, harus ada nama dan kelas. Tidak diketik maksudnya, tetap dikirim di link yang bisa disediakan, tapi ditulis di buku dulu ya, tidak langsung diketik. Kan biasanya langsung diketik, ini tulis di buku tulis yang harus ada nama dan kelas yang rapi, kemudian foto. Setelah itu teksnya dibaca, direkam audio. Jadi bikin MP3, tidak bikin video. Kemudian kirim file foto dan audionya atau file MP3 kamu itu ke form yang misalnya sediakan, misalnya akan share di tim ya. Okay, thank you very much for your attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.